Di video ini, saya akan menjelaskan apa itu Travisave dan teknik-teknik Travisave itu seperti apa saja sih. Spiritual Emotional Freedom Technique atau SEF adalah terapi penggabungan dari sistem energi tubuh dan terapi spiritual dengan menggunakan metode menekan secara lembut pada titik akupuntur atau tapping di wajah, tubuh bagian atas, dan tangan. Nah, adapun tujuan dari Travisave yaitu 1. Menurunkan skala nyeri, 2. Mengurangi kecemasan, 3. Menghilangkan fobia dan kecanduan, dan yang terakhir itu ada menurunkan tekanan darah. Adapun indikasi untuk teknik ini yaitu fobia, gangguan fisik dan seksual, stres dan kecemasan, trauma, alergi, sakit kepala, migrain, kecanduan, kepercayaan diri, dan insomnia. Lalu di sini ada langkah melakukan Travisave. Nah, sebelum melakukan terapi ini, tentukan masalah yang akan diterapi. Masalah ini harus jelas dan spesifik, dapat dibayangkan atau dirasakan langsung. Nah, langkah pertama yaitu the setup. Dengan mengucapkan kalimat akui, terima, dan pasrahkan. Akui masalah dan rasa sakit yang Anda alami, terima dan pasrahkan bagi yang muslim. Tutup mata Anda dan tekan pada titik short spot. Ucapkan kalimat akui, terima, dan pasrahkan. Ya Allah, meskipun aku merasa cemas, gelisah, khawatir, sebutkan masalah atau rasa sakit Anda. Tetapi aku ikhlas dan menerimanya, dan kupasrahkan kesembuhanku kepadamu. Lalu yang kedua itu ada the tune in. Untuk yang mempunyai rasa sakit yang dialami, lalu arahkan pikiran ke arah tempat sakit. Dan untuk yang memiliki masalah emosi, pikirkan sesuatu atau peristiwa spesifik tertentu yang dapat membangkitkan emosi negatif yang ingin kita hilangkan. Setelah timbul reaksi negatif seperti cemas, marah, rasa takut, maka mulut mengatakan, "Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrahkan kesembuhan saya." Lalu langkah ketiga yaitu the tapping. Tapping adalah mengetuk ringan dengan 2 ujung jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, pada 18 titik di tubuh sambil terus melakukan tune in. Lakukan tapping sebanyak 5-7 kali di setiap titik meridian. Yang pertama itu ada crown. Titik bagian atas kepala atau ubun-ubun. Ketuk secara ringan pada titik tersebut dengan menggunakan 2 ujung jari dan lakukan sebanyak 5-7 kali. Tapping ini dilakukan sambil terus melakukan tune in. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Lalu yang kedua itu ada eyebrow. Titik ini terletak pada permulaan alis mata, dekat pangkal hidung. Lakukan kembali tapping disertai tune in seperti pada titik crown sebelumnya. Ketuk secara ringan pada titik tersebut dengan menggunakan 2 ujung jari dan lakukan sebanyak 5-7 kali. Tapping ini dilakukan sambil terus melakukan tune in. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Lalu yang ketiga itu ada side of the eye. Titik ini berada di atas tulang ujung mata sebelah luar. Ketuk secara ringan pada titik tersebut dengan menggunakan 2 ujung jari dan lakukan sebanyak 5-7 kali. Tapping ini dilakukan sambil terus melakukan tune in. Ya Allah, saya ikhlas dan saya pasrah. Lalu yang keempat ada under the eye. Titik ini terletak pada bagian bawah kelopak mata. Ketuk secara ringan pada titik tersebut dengan menggunakan 2 ujung jari dan lakukan sebanyak 5-7 kali. Tapping ini dilakukan sambil terus melakukan tune in. Ya Allah, saya ikhlas dan saya pasrah. Lalu yang kelima ada under the nose. Letaknya tepat di bawah hidung atau dapat dibilang di bagian kumis. Ketuk secara ringan pada titik tersebut dengan menggunakan 2 ujung jari dan lakukan sebanyak 5-7 kali. Tapping ini dilakukan sambil terus melakukan tune in. Ya Allah, saya ikhlas dan saya pasrah. Lalu yang keenam ada chin. Letaknya yaitu di antara dagu dan bagian bawah bibir. Ketuk secara ringan pada titik tersebut dengan menggunakan 2 ujung jari
dan lakukan sebanyak 5-7 kali. Tapping ini dilakukan sambil terus melakukan tune in. Ya Allah, saya ikhlas dan saya pasrah. Lalu yang ketujuh ada collarbone. Letaknya di ujung tempat bertemunya tulang dada dan tulang rusuk pertama. Ketuk secara ringan pada titik tersebut dengan menggunakan dua ujung jari dan lakukan sebanyak 5-7 kali. Tapping ini dilakukan sambil terus melakukan tune in. Ya Allah, saya ikhlas dan saya pasrah. Yang kedelapan ada under the arm. Letaknya di bawah ketiak sejajar dengan puting susu pria atau tepat di bawah tali bra wanita. Ketuk secara ringan pada titik tersebut dengan menggunakan dua ujung jari dan lakukan sebanyak 5-7 kali. Tapping ini dilakukan sambil terus melakukan tune in. Ya Allah, saya ikhlas dan saya pasrah. Lalu yang kesembilan itu ada below nipple. Letaknya 2,5 cm di bawah puting susu pria atau di perbatasan antara tulang dada dan bagian bawah payudara wanita. Ketuk secara ringan pada titik tersebut dengan menggunakan dua ujung jari dan lakukan sebanyak 5-7 kali. Tapping ini dilakukan sambil terus melakukan tune in. Ya Allah, saya ikhlas dan saya pasrah. Lalu yang ke-10 ada inside of the hand. Letaknya di bagian dalam tangan yang berbatasan dengan telapak tangan. Ketuk secara ringan pada titik tersebut dengan menggunakan dua ujung jari dan lakukan sebanyak 5-7 kali. Tapping ini dilakukan sambil terus melakukan tune in. Ya Allah, saya ikhlas dan saya pasrah. Yang ke-11 ada outside of hand. Letaknya di bagian luar tangan yang berbatasan dengan telapak tangan. Ketuk secara ringan pada titik tersebut dengan menggunakan dua ujung jari dan lakukan sebanyak 5-7 kali. Tapping ini dilakukan sambil terus melakukan tune in. Ya Allah, saya ikhlas dan saya pasrah. Lalu yang ke-12 ada thumb. Letaknya pada ibu jari di samping luar bagian bawah kuku. Ketuk secara ringan pada titik tersebut dengan menggunakan dua ujung jari dan lakukan sebanyak 5-7 kali. Tapping ini dilakukan sambil terus melakukan tune in. Ya Allah, saya ikhlas dan saya pasrah. Lalu yang ke-13 ada index finger. Letaknya pada jari telunjuk di samping luar bagian bawah kuku atau yang menghadap ke ibu jari. Ketuk secara ringan pada titik tersebut dengan menggunakan dua ujung jari dan lakukan sebanyak 5-7 kali. Tapping ini dilakukan sambil terus melakukan tune in. Ya Allah, saya ikhlas dan saya pasrah. Lalu yang ke-14 ada middle finger. Letaknya pada jari tengah di samping luar bagian bawah kuku atau di bagian yang menghadap ke ibu jari. Ketuk secara ringan pada titik tersebut dengan menggunakan dua ujung jari dan lakukan sebanyak 5-7 kali. Tapping ini dilakukan sambil terus melakukan tune in. Ya Allah, saya ikhlas dan saya pasrah. Lalu yang ke-15 ada ring finger. Letaknya pada jari manis di samping luar bagian bawah kuku atau di bagian yang menghadap ibu jari. Ketuk secara ringan pada titik tersebut dengan menggunakan dua ujung jari dan lakukan sebanyak 5-7 kali. Tapping ini dilakukan sambil terus melakukan tune in. Ya Allah, saya ikhlas dan saya pasrah. Lalu yang ke-16 ada baby finger. Letaknya pada jari kelingking di samping luar bagian bawah kuku atau di bagian yang menghadap ke ibu jari. Ketuk secara ringan pada titik tersebut dengan menggunakan dua ujung jari dan lakukan sebanyak 5-7 kali. Tapping ini dilakukan sambil terus melakukan tune in. Ya Allah, saya ikhlas dan saya pasrah. Lalu yang ke-17 ada karate chop. Letaknya di samping telapak tangan, bagian yang digunakan untuk mematahkan balok pada olahraga karate. Ketuk secara ringan pada titik tersebut dengan menggunakan dua ujung jari dan lakukan sebanyak 5-7 kali. Tapping ini dilakukan sambil terus melakukan tune in. Ya Allah, saya ikhlas dan saya pasrah. Lalu yang ke-18 ada gamut spot. Titik di bagian antara perpanjangan tulang dari jari manis dan tulang jari kelingking. Ketuk secara ringan pada titik tersebut dengan menggunakan dua ujung jari dan lakukan sebanyak 5-7 kali. Tapping ini dilakukan sambil terus melakukan tune in. Ya Allah, saya ikhlas dan saya pasrah. Setelah melakukan teknik-teknik di atas, maka kita akan melakukan 9 gerakan yang dapat merangsang otak.
Yang ke-1 menutup mata, yang kedua membuka mata, lalu mata digerakkan dengan kuat ke kanan bawah, mata digerakkan dengan kuat ke kiri bawah, memutar bola mata searah jarum jam, memutar bola mata berlawanan arah jarum jam, bergumam dengan berirama selama 3 detik, menghitung 1, 2, 3, 4, 5, bergumam lagi selama 3 detik. Halo guys, sekarang saya akan mempraktikkan materi yang sebelumnya saya jelaskan. Nah, saya di sini akan mendatangkan satu klien yang memiliki gangguan permasalahan tripofobia. Nah, sekarang mari kita panggilkan kliennya. Ayo, Mbak. Halo. Nah, sebelum memasuki teknik-teknik terapi, alangkah baiknya kita bertanya-tanya dulu ya, Mbak. Nah, boleh sebutkan namanya siapa, umurnya berapa, asal dari mana? Oke, nama saya Rika Hamdulillah Wafa dan umur saya 19 tahun. Asal saya dari Subang. Oh, gitu ya, Mbak, masih muda ya? Iya, Kak, makanya jangan Mbak, Kak saja. Oh iya, Kakak. Oh iya guys, sebelum memasuki praktik, nah alangkah baiknya kita tanya-tanya dulu kliennya. Kan katanya Mbak kan punya gangguan tripofobia. Nah, kalau boleh tahu itu dimulai dari kapan ya, Mbak? Saya mempunyai masalah tripofobia itu dari umur 17 tahun. 17 tahun, maaf Mbak, saya agak grogi. Iya, nggak apa-apa. 17 tahun tuh saya pas masuk SMA. Nah, saya kenapa tahu saya mempunyai masalah tripofobia? Karena ada teman pesantren saya yang nunjukin video tripofobia teh nih bolong-bolong. Nah, tiba-tiba saya merasa takut, terus merasa kayak pusing gitu kan ya, gitulah pokoknya susah dijelaskan. Intinya kayak takut yang berlebihan kan nih. Berarti lumayan mantap ya. Kalau boleh tahu skalanya berapa ya, Mbak? 6. Mantap. Nah, jadi begitu guys, ceritanya klien memiliki tripofobia. Nah, sekarang kita memasuki praktik. Nah, yang pertama itu ada the setup. Kakak ikutin saya saja ya. Oke. Jadi 2 jari ditaruh di atas sini, di kebawahan. Nah, di situ. Lalu Mbak menutup mata, kakak menutup mata dan mengucapkan ya Allah Dalam hati saja kan? boleh dalam hati. Ya Allah, saya memang memiliki rasa cemas, rasa takut dan lain-lain. Dan saya ikhlas dan saya pasrahkan semuanya kepadamu. Nah, Kak, sekarang teknik kedua itu yaitu dituntin. Maksudnya saja sama seperti tadi. Terus pejamkan mata. Nah, sekarang bayangkan rasa sakitnya kayak gimana, rasa takutnya kayak gimana, apa yang kakak rasakan sama ini aku ya, semuanya bayangkan. Lalu ucapkan saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Nah, teknik yang ketiga ini teknik terakhir, cuman yang panjang gitu cara soalnya ini dibilang dengan tapping. Yang apa tuh kayak totok, tapi tidak terlalu keras gitu. Mari kita mulai saja ya, Kak. Nah, pertama-tama itu di atas kepala, di ubun-ubun. Mari kita totok-totokan sambil sambil bilang saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah. Lalu yang kedua itu di alis dan tep-tepkan secara perlahan, saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah. Lalu yang ketiga itu di sini, di atas tulang ujung mata sambil ditep-tep, saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah. Lalu yang keempat ya tadi, yang keempat sekarang di bawah kelopak mata sambil bilang saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah. Lalu yang kelima itu di bawah hidung sambil bilang lagi saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah. Lalu di bawah bibir, di antara bawah bibir dan dagu, saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah. Lalu langkah ketujuh ini di tulang, ya tulang rusuk atas, saya sambil menang, saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah. Lalu di sini nih Kak, di bawah kali utang, kali BH, ya saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah. Lalu di bawah payudara, saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah. Nah, langkah yang ke-10 ini kita di tangan, di bawah ini, tangan ini, ya sambil mendalam. Ya Allah, aku ikhlas, aku pasrah, aku ikhlas, aku pasrah. Lalu dibalik, jadi nah, ya sambil bilang ya Allah, aku ikhlas, aku pasrah, aku ikhlas, aku pasrah. Lalu sekarang pada jari, nah ya, saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah. Lalu ke telunjuk dan seterusnya. Ayo, saya ikhlas, saya pasrah, 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 saya ikhlas, saya pasrah. Nah, lalu selanjutnya itu di kalau karate kan kayak ini. Nah, di sini saya ikhlas, saya
pasrah, saya ikhlas, saya pasrah. Lalu di terakhir ini antara jari kelingking sama apa ini? Jari manis. Nah, jari manis di sini. Saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah. Nah, setelah melakukan teknik-teknik yang tadi yang lumayan banyak gitu ya, sekarang kita melakukan gerakan yang dapat merangsang otak. Nah, sekarang pejamkan mata, lalu buka mata, lalu lihat ke kanan bawah, lihat ke kiri bawah, putarkan mata ke arah jarum jam, putarkan mata berbalik arah. Lalu itu mulai dari 1 sampai 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang terakhir berbunyi seperti tadi. Alhamdulillah tadi saya dan klien telah melaksanakan praktik SEF. Nah, setelah melaksanakan terapi SEF, mari kita tanyakan pada klien, bagaimana Mbak setelah melakukan terapi SEF? Apa yang dirasakan? Merasa apa namanya ya? Tenang. Ya merasa tenang, terus enak aja gitu. Oh, jadi kayak plong gitu ya Kak? Betul sekali. Nah, alhamdulillah ya. Ternyata klien merasa lebih tenang, Lebih lega. ya lebih lega, lebih plong lah gitu. Mungkin cukup sekian ya yang dapat saya dan klien tampilkan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.